Selamat datang di channel AKH Autolife. Pada kesempatan kali ini saya akan ajak kalian melakukan perjalanan dari gerbang tol Singosari sampai gerbang tol Kota Satelit Surabaya, teman-teman. Perjalanan ini kita jalani pada hari Minggu dan saya mau ngecek perjalanan dari Malang ke Surabaya bila Minggu sore seperti apa sih kondisinya. Apakah lancar, apakah memang jalannya itu orang-orang pada ngebut semua atau saya juga ikutan ngebut. Nggak tahu ya, yang penting kita jalani aja. Semoga video ini bermanfaat, menghibur, dan menjadi sumber informasi untuk kalian semua. Mari kita gas perjalanan ke kota Surabaya. Kita awali dari gerbang tol Singosari, Malang. Kita ngetep guys. Kita cuma ngetep aja di sini. Sekarang kita tuh Surabaya. Kita masuk gerbang tol jam 2.30. Setelah gerbang tol Singosari ada percabangan, teman-teman. Yang pertama menuju ke arah Pakis dan yang kedua menuju arah Pasuruan dan Surabaya. Kita ambil yang arah Pasuruan Surabaya Sidoarjo ya. Di sini kita langsung masuk di kilometer 88. Sebagai informasi, dari tol Malang menuju Surabaya itu rata-rata jalannya menurun ya. Dan itu sangat berbahaya kalau kita ngantuk dan kita nggak fokus. Apalagi kalau dalam kondisi hujan. Bayangkan saja ya, kita ngegas sedikit mobil udah larinya kenceng banget. Jadi mending kita hati-hati dan selalu fokus. Apalagi biasanya banyak sekali mobil-mobil yang larinya di atas kecepatan rata-rata. Setahu saya di tol Malang sampai Surabaya ini nggak ada speed gun-nya ya. Jadi memang orang-orang agak ugal biasanya tuh. Kalau saya sih nggak berani ya karena ngeri banget lah. 80 km aja rasanya udah wow ya kalau naik Panther ya. Nggak tahu kalau mobil yang kelasnya di atas Panther. Mari kita jalan menuju ke kota Surabaya. Kiri mendungnya. Kayaknya bajuku taruh aja sih. Oh panas ternyata. Iya. Mas lihat tuh di depan mas. Itu loh. Bukit-bukit apa itu? Bukit itu pergunungan. Bromo, Tengger, Semeru. Kalau ke Bromo dari Malang lewat Nongkojajar nih mas. Ini rumput kopi yang seger. KM 86. Depannya ada rest area ya. Rest area KM 84 nyebutnya. Coba kita stabilkan lari 100. Iya.
hati-hati. Ini KM 84. Ini agak nanjak ini. Iya, jalannya agak nanjak ini, Mas. Pantasan kemarin ayah pas lewat sini. Iya, jalan. Pas turun itu larinya kenceng sekali, ternyata jalannya turun kalau dari arah Surabaya. Kalau dari Malang naik. Ini lari sekitar 90 km per jam. Gak ngoyo ya. Kurangin, ada truk di depan. Ada truk tangki. Nah, kita rating kanan ya, Mas. Kita salip truknya ya. Truk tangki warna silver. Kita stabilkan lari 100, tak lebih tak kurang. Iya. Satu kilometer lagi gerbang tol Lawang. Jadi saya sempat berpikir untuk naik dari gerbang tol Lawang ya. Tapi setelah ada janji sama temen, akhirnya full tol. Nggak lewat bawah ya. Padahal pengen banget lewat bawah sebenarnya. Ini ya, jam 2:36 kita udah sampai di gerbang tol, exit tol Lawang. Rating kanan lagi, kita salip expander putih. Masih di kecepatan 100 km per jam, tidak lebih. Kurangi kecepatan, jalan menurun dan di depan ramai sekali, ya Allah. Truk tangki, ya betul sekali Mas, ini adalah truk tangki Pertamina warna merah. Kita salip mobil Panther kotak depan ini. Waduh, mobil nostalgia ini ya. Tapi kayaknya yang 2,5 ya itu, atau 2,3 ya. Kalau stiker-stiker yang diprotoli itu nggak kelihatan, ini 23 atau 25 kita nggak tahu. Wow, jalannya kayak mencah gunung ya. Karena kan tahu sendiri ya, Lawang ke Purwodadi itu emang jalannya naik turun gunung kalau naik kendaraan lewat bawah non-tol itu. Kiri itu adalah jalur remblong buat truk-truk ya. Kan jalannya menurun ya. Kalau remnya blong ya truk ke situ aja. Truk ataupun mobil bolehlah ke situ ya. Ada pasirnya jadi tertahan laju kendaraan. Wow. Daerah Nongko Jajar emang kalau dilihat emang keren. Boys. Kita lari 100 ini. Lari 100 pun kita udah nggak plan hoger kok sama mobil balap kayak gini.
Honda Accord ya, mobil bensin cc gede. Wow, perbukitannya boy sekali nih. Dilihat indah. Sayang saya menyetir ya, gak bisa ngelihat ya. Gak bisa fokus ngelihat keindahan alam. Kita tetap fokus di jalan. Iya. Nah ini ya gerbang tol Purwodadi. Kayaknya gerbang tol Purwodadi ini terletak di KM 73. Sekitar udah berapa kilometer ini? 15 kilometer perjalanan dari gerbang tol Singosari ya. Ya kan? Beda 15 km. Kan tadi masuknya gerbang tol KM 88 ya. Ini jam 2.41 ya. Exit tol Purwodadi. Semua mobil ambil jalur kanan karena ada truk tangki di kanan ya. Itu. Iya mas sudah ngeliat ada truk tangki ya. Jadi ngasih tahu ayah ya ada truk tangki di situ ya. Pinter ya. Punya navigator nih. Walaupun masih belum jelas ngomong navigatornya. Itu ada truk apa itu? Ada pickup apa itu? Di depan itu. Bukan truk itu pickup. Pickup ayah gitu. Kalau nggak sabar mah lewat bawah jalur gitu. Kita masih sabar ya. Dengan ketemu nak gerbang tol Japanan kok. Jadi sabar aja. Sambil nyeruput kopi ya bisa gini. Lari 100 nih. Kita masih dianggap Land Hogger kalau di kanan cuma lari 100. Kalau di belakangnya ada Pajero, jadi saya mending ngiri aja deh. Iya. Depan ada truk lagi ya. Truk box besar ya. Nah itu truk box besar. Kita ngiri aja deh. Menghindari diri sebagai Land Hogger.
Emang beda ya, naik Panther sama naik Pajero Fortuner itu beda jauh rasanya. Yang paling pertama gasnya itu kerasa beda banget. Enteng bos, dan lari 100 itu nggak kerasa naik Pajero Fortuner itu. Yang kedua suara mesinnya kedap, jadi nggak merasa berisik. Kalau Panther masih berisik kayak gini nih. Wah. Ada pickup lagi nih. Pickup. Nah, ini udah masuk kawasan rest area bentar lagi ya. Rest area KM 66. Sekarang kita di depannya rest area KM 66 jam 2:45 ya. 15 menit ya. Udah sampai sini kita. Mantap. Hati-hati jatuh. Iya, hati-hati jatuh. Wah, depan ada Karimun kotak mas, warna ungu. Kita salip ya. Iya. Jalannya turun terus. Sekarang udah KM 62 ya. Ada lajur darurat lagi khusus remblong ya. Penting ya, jalan yang terus menurun kayak gini, jalur remblong itu penting sekali. Walaupun yang di arah Malang ini nggak sebanyak arah yang di Bandung menuju Jakarta itu. Tol Cipularang itu banyak banget jalur remblong. Itu pun masih banyak yang blong. Karena jalannya turun terus. Saya pernah sekali nyetir di Cipularang itu ngeri-ngeri sedap memang jalurnya.
Iya Mas tidur loh, Mas Bobo ya. Iya Ibu Bobo, Mas Bobo juga. Bobo ya. Panas ya. Wah, ada apartemen melambat nih. Mau nyalip ya susah ini, jalur cepet soalnya. Yuk, kita gas. Nah, ini gerbang tol ya, exit tol Pandaan ya, KM 56. Sekarang jam 2.51. Jam 2.51 kita di exit tol Pandaan. Apa? Kita salip HRV-nya. Peace.
Jalannya padat mas, rame jalannya. Wah, ada yang lebih lewat, bau jalan, kaget aja. Kita ambil kanan karena ada Innova yang jalannya kebacut lambat. KM 50. Sebentar lagi kita masuk ke area tol Trans Jawa. Kalau tol Malang ini ya, dari Surabaya ke Malang. Nanti ada pertemuan di kilometer 48 arah Probolinggo, Besuki ya, Situbondo. Kayak 47 ya. Jadi Surabaya ke Malang itu 47 kilometernya itu Trans Jawa atau kurang dari itu ya. Sisanya baru tol Surabaya Malang. Jadi tol Surabaya Malang ada dulu, baru tol Trans Jawa. Ya ini ya, exit tol atau menggok ke arah tol Trans Jawa di kilometer 48 sekarang jam 2.58. Ya, kiri ini adalah exit tol Gempol, teman-teman. Exit tol Gempol di kilometer 772 atau kilometer 45 ya kalau Surabaya Malang. Sekarang jam 3 pas 3.00.
Anak bayi mulai ngantuk. Kalau ngantuk ciri khasnya ini, ngoceh gak jelas. Iya kaget ya mas. Iya kaget loncat mobilnya ya. Loncat. Ada bis warna blue dan yellow. Loncat lagi. Nah, berlari di Belambangan. Nah, sekarang kita udah sampai di gerbang tol Kejapanan. Wow, yang sangat Jepang ini. Gerbang tol Kejapanan. Gerbang tol Kejapanan jam 3:02. Rame guys. Iya. Yang ditakutkan ini kartu e-tolnya nggak ada isinya. Kalau nggak gitu e-tolnya rusak ya kan? Atau hilang, terus ngerugekno mobil nak mburi ini guys. Jadi pastikan kartu disimpan dengan baik, isinya ada ya. Oke, bisa guys. Kenapa itu mobil kuning? Kartunya rusak malah nggak bisa di-tap. Ini ada tol arteri Porong. Jadi just info aja, kalau kalian mau ke arteri Porong bisa tadi keluar ya arteri Porong. Tapi kalau masuk dari arteri Porong mau ke jalan tol Porong ini nggak bisa. Baru bisa nanti setelah tol arteri Porong, jalan arteri Porongnya habis, alias sudah deket sama candi dan jalannya itu rusak parah guys. Jadi kalau turun bisa, naiknya nggak bisa. Kebalikannya kalian dari Surabaya naik bisa, turun tol nggak bisa. Gitu. Kita gas terus. Ada mobil truk box.
Alep lewat kanan susah, harus lewat kiri ya. Yang penting bukan di bahu jalan. Kita gas terus. Pick up itu mas, pick up warna putih. Iya. Nah ini yang kiri ini ya, yang dari jalan arteri Porong masuknya lewat sini, gerbang tol Porong. Masuknya dari sini. Jadi kalau kalian dari Gempol mau masuk tol sini Trans Jawa, masuknya dari gerbang tol Porong itu, nggak bisa lewat gerbang tol Kejapanan guys. Nggak ada akses dari gerbang tol Kejapanan. Oh. Pindah jalur lagi. Bayangkan 3 jalur kurang, masih sempet-sempetnya ambil bahu jalan. Emang kalau di tol sini udah banyak banget truk-truknya guys.
jadi ya lebih lambat ini jalannya, harap maklum ya. Widih, untung saja saya larinya nggak serba ngebut. Tiba-tiba dia pindah jalur, guys. Ya Allah. Tadi lari cuma 80 ya. Jalur kiri, jalur paling kiri ya. Tiba-tiba dia menggok ke kiri. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Emang harusnya truk paling besar gede gitu jalurnya nggak di tengah gini ya, pikir kiri ya. Jadi di kanan ada bis, dia di tengah, truk besar tadi. Akhirnya saya ngambil jalur paling kiri, terus dia berpindah jalur secara mengejutkan. Untung saya nggak terlalu ngebut, jadi cukuplah berhentinya. Ini exit tol Sidoarjo, Mas. Sekarang di KM 756 jam 3:13. Wah, ngeri juga ini, banyak orang pindah jalur secara mendadak ya. Sudah 47 menit perjalanan dari mana? Underpass Singosari ya. 50 menit lah ya. Ini di kilometer 754 atau rest area ya. Kalau di sisi sini rest areanya 753 ya. Beda 1 km jaraknya sama yang di sisi sebaliknya. Jalur orang pulang liburan dari Malang ya. Jam segini nih rame-rame ya. Mulai rame ya. Nanti puncaknya di malam hari sekitar Isya atau jam 8 nih. Itu ramenya luar biasa lihat. Selalu jaga jarak. Rawan soalnya di sini. Banyak orang ngebut. Jadi mending jaga jarak.
Iya, pickup L300 mas. Iya, kalau ini kontainer. Iya, truck box. Yes, truck box. Kalau anak kecil nggak tahu ya gitu, itu kontainer kepanjangan ngomongnya. Bilang aja truck box. Kiri saya ada apa sih? Kita salib. Ternyata jalan sore hari gini ini asik ya di sini ya. Iya, pelan juga. Ya wis lah. Yang penting saya nggak ngambil bau jalan. Ibu bobo. Bahkan bis pun lewat jalur bau jalan guys. Masya Allah. Rame mas, ini karena kita sebentar lagi sampai di itu loh, gerbang tol Waru Utama. Dingin, ya aslinya dingin mobil ini emang kayak kulkas. Sabar ya. Kita kira sampai gerbang tol Waru Utama mas. Banyak yang silang merah ini gerbang tolnya. Nanti. Iya nanti. Ayah bayar dulu ya. Sekarang jam 3.22 gerbang tol Waru Utama guys. Mau ayah. Iya. Kejapanan sampai nanti kota satelit keluarnya tadi berapa geng? 13.500. Apa 16.500 tadi ya? Iya 16.500.
apa 16.000 ya, itulah. KM 744 ya. Nah sekarang kita masuk KM 16, berarti sudah sekitar berapa ini, 72 km perjalanan dari tol Singosari menuju ke Waru utama ya. 70 km, kita udah 56 menit ya. Kalau dari mana itu, underpass Singosari. Jadi kecepatan rata-ratanya nggak sampai 80 km per jam ya. Karena jalanannya ramai padat. Ini udah bukan bagian dari tol Trans Jawa ya teman-teman. Jadi jalur lama ini. Jadi kilometernya udah balik ke setelan awal ya, 14 km. Dari Tanjung Perak ya. Tanjung Perak 14 km lagi dari sini. Wah, padat. Hindari bahu jalan, kita lewat jalur tengah. Iya, si Grandnya kayak nggak yakin nyalip dari kiri ya. Emang lawan kontainer tuh ngeri ya, ngeri sedap. Ini kiri, ini exit tol Gunung Sari ya. Di kilometer 12 sekarang jam 3 lewat 26 menit exit tol Gunung Sari. Kita menuju ke exit tol Kota Satelit. Mendung guys, Surabaya hujan terus kayaknya.
lagi-lagi bau jalan. Memang kalau di sini jalannya agak menanjak, truk-truk agak lambat, jadi harus sabar kalau mau keluar gerbang tol Kota Satelit ini. Ya, akhirnya kita exit tol di gerbang tol Kota Satelit di kilometer 10. Alhamdulillah ya, perjalanan rame lancar. Sekarang jam 3.28 kita exit tol. Wow, ngepot. Ayah, bot. Iya, ngepot ini jalannya. Ayah, bot. Iya, ayah ngebut. Ayah, bot. Iya, ngebut. Ayah, bot. Ngepot, iya ngepot jalannya, Mas. Ayah, bot. Ayah, bot. Ayah, bot. Ayah, bot. Akhirnya kita keluar juga. Kita udah sampai di kawasan underpass Maijen. Tadi kita awali dari underpass Singosari dan kita berakhir di underpass Maijen Sungkono. Perjalanan total 62 menit, guys. Menempuh jarak sekitar hampir 80-an kilometer ya. Karena keluar exit KM 10. 88 ya, 78 km kalau di tol ya. Oke, terima kasih teman-teman. Akhirnya kita sampai juga di ujung perjalanan. Semoga video ini bermanfaat dan cukup informatif dan menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa guys. Dadah, 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 dadah.